Alhamdulillah, Bu. Sehat. Apakah Ananda semua sudah makan siang? Sudah, Bu. Oke, bagus. Sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Untuk ketua kelas, tolong dipimpin doanya ya. Baik, Bu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih ya ketua kelas. Selanjutnya, Ibu mengecek kehadiran Ananda semua. Tolong dilihat temannya kiri dan kanan, apakah ada yang tidak hadir? Ada yang tidak hadir? Hadir semua, Bu. Bagus. Baik, sebelumnya Ananda, Ibu mau nanya apakah Ananda semua masih ada yang ingat materi kita tentang minggu lalu? Masih, Bu. Coba, siapa yang ingat tentang apa materi kita? Saya, Bu. Ya, silahkan Amel. Materi tentang teks fabel, Bu. Ya, benar sekali Amel. Untuk materi kita minggu ini, Ibu mau menayangkan sebuah video. Dari video tersebut nanti Ananda bisa tahu hari ini kita belajar tentang materi apa. Baik Ananda? Baik, Bu. Silahkan Ananda tonton ya video yang Ibu tayangkan ini. Baik, Bu. Silahkan Ananda tonton ya. Baik, Bu. Bakso. Kang, baksonya Kang. Alhamdulillah, siapa? Kang, baksonya satu porsi ya. Siapa? Sudah lama jualan bakso Kang. Nikah, hampir 15 tahun. Wah, lama juga ya. Istri dan anaknya. Alhamdulillah Pak, semua sudah kerja. Kerja di mana Kang? Si kakak kerja di DPR. Sedang Mas pun sudah istri saya kerja di kantor. Wah, sukses semua ya. Alhamdulillah Pak. Kok Akang masih jual bakso? Kan anak dan istrinya sudah semua kerja. Ya, nggak apa-apa Pak. Yang penting kan halal. Iya sih, tapi maksudku, Akang kok bikinkan jualan bakso panas-panas ini? Karena anak dan istrinya sudah sukses. Kerja di tempatnya mantereng lagi. Ya, sama aja loh Pak. Mereka juga panas-panasan. Loh, kok panas-panasan? Iya Pak, mereka di sana kan juga jualan bakso. Orang tuh dekat sini dan istri Anda. Baiklah, uangnya saya sita. Baik, silakan. Jalan. Ananda, hari ini kita akan belajar teks anekdot. Baik, di sini Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran. Yang pertama yaitu menjelaskan pengertian teks anekdot. Yang kedua, menganalisis ciri-ciri teks anekdot. Yang ketiga, menganalisis struktur teks anekdot. Dan yang terakhir yaitu menjelaskan kaidah kebahasaan dalam teks anekdot. Sampai di sini Ananda paham? Paham, Bu. Oke, Ibu mau nanya nih. Ananda ada yang tahu apa itu pengertian teks anekdot? Saya, Bu. Ya, silakan Putri. Teks anekdot adalah cerita singkat yang menarik karena lucu dan menghibur, Bu. Ya, benar sekali Putri. Teks anekdot itu adalah teks yang berisikan cerita singkat yang menarik karena lucu dan menghibur, atau cerita yang berisi rangkaian kalimat-kalimat yang lucu. Apakah Ananda sudah paham tentang pengertian teks anekdot ini? Sudah, Bu. Oke, masuk selanjutnya ya Ananda. Di sini Ibu mau nanya, apakah ada Ananda yang tahu apa itu ciri-ciri teks anekdot? Saya, Bu. Ya, silakan Isna. Jadi ciri-ciri dari teks anekdot itu yang pertama yaitu bersifat lucu, yang kedua bersifat mengkritik, yang ketiga bersifat menyindir, dan bisa berdasarkan pengalaman pribadi atau tokoh, memiliki tujuan tertentu, hampir menyerupai dongeng, dan bisa menceritakan hubungan antara manusia dan hewan.
Ya benar sekali Isna. Ciri-ciri teks anekdot itu terdiri dari 7 bagian. Yang pertama yaitu bersifat lucu. Yang kedua bersifat menggelitik. Yang ketiga bersifat menyindir. Yang keempat bisa berdasarkan pengalaman pribadi atau tokoh. Yang kelima memiliki tujuan tertentu. Yang keenam hampir menyerupai dongeng. Dan yang terakhir bisa menceritakan hubungan antara manusia dan hewan. Sampai sini Ananda paham tentang ciri-ciri teks anekdot? Paham, Bu. Oke, selanjutnya Ibu mau nanya, apakah Ananda ada yang tahu struktur teks anekdot? Saya, Bu. Silahkan Aura. Teks anekdot itu terdiri atas 5, Bu, yaitu abstrak, orientasi, krisis, reaksi, dan koda. Ya benar sekali Aura. Jadi struktur teks anekdot itu terdiri dari 5 bagian. Yang pertama yaitu abstrak. Abstrak merupakan bagian pendahuluan atau pembuka teks. Yang kedua orientasi. Orientasi ini merupakan awal suatu kejadian atau saat cerita mulai bergulir. Yang ketiga krisis. Krisis merupakan puncak cerita yang berisi konflik atau masalah yang terjadi pada karakter. Yang keempat, reaksi. Reaksi ini merupakan respon atau reaksi yang dilakukan karakter setelah mengalami krisis. Dan yang terakhir yaitu koda. Koda ini merupakan bagian penutup teks yang berisi amanat atau kritik. Sampai di sini Ananda paham tentang struktur teks anekdot? Paham, Bu. Nah, di sini Ibu mau menanyakan, apakah Ananda ada yang tahu apa saja kaidah kebahasan yang ada dalam teks anekdot? Sepertinya Ananda sudah bosan ya? Iya, Bu. Ananda mau S-Tricking? Mau. Oke, kita S-Tricking dulu ya. Iya, Bu. Oke Ananda, jadi cluenya itu ikuti perkataan Ibu tapi tidak meniru gerakan Ibu. Oke? Oke, Bu. Kita mulai ya. Iya, Bu. Pegang telinga. Pegang hidung. Pegang telinga. Pegang telinga. Sepertinya Amel tidak fokus nih. Iya, Bu. Kita ulang lagi ya. Iya, Bu. Pegang hidung. Pegang telinga. Nah, semuanya sudah fokus nih. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Nah, di sini Ibu mau nanya nih kepada Ananda semua, apa saja kaidah kebahasaan yang ada dalam teks anekdot? Saya, Bu. Silakan Isna. Di kaidah kebahasaan dari teks anekdot itu ada 7. Yang pertama yaitu menggunakan kalimat yang menyatakan kejadian sebenarnya. Kemudian menggunakan kalimat retoris, lalu menggunakan konjungsi, menggunakan kata kerja aksi, menggunakan kalimat perintah atau tanda seru, serta menggunakan kalimat langsung. Nah, benar sekali. Ya, benar sekali Isna. Jadi, kaidah kebahasaan yang ada dalam teks anekdot itu terdiri dari 7. Yang pertama yaitu menggunakan kalimat yang menyatakan kejadian sebenarnya yang sudah terjadi atau peristiwa masa lalu. Yang kedua, menggunakan kalimat retoris, yaitu jenis kalimat pertanyaan yang tidak membutuhkan jawaban. Yang ketiga, menggunakan konjungsi atau kata hubung yang menyatakan hubungan waktu, contohnya seperti kemudian, lalu, selanjutnya, dan sebagainya. Yang keempat yaitu menggunakan kata kerja aksi, contohnya seperti menulis, membaca, bernyanyi, belajar, dan sebagainya. Yang kelima yaitu menggunakan kalimat perintah, contohnya seperti jangan buang sampah sembarangan, dan sebagainya. Yang keenam yaitu menggunakan kalimat dengan tanda seru. Dan yang terakhir yaitu menggunakan kalimat langsung, khusus untuk teks anekdot dalam bentuk dialog. Jadi Ananda paham materi kita tentang kaidah kebahasaan teks anekdot? Paham, Bu. Oke, kita masuk ke bagian kesimpulan. Ananda ada yang tahu apa kesimpulan dari teks anekdot? Ya, silakan Safa. Jadi kesimpulan teks anekdot adalah teks yang memiliki sifat lucu atau penghibur.
teks anekdot juga terdapat beberapa bagian seperti ciri-ciri, struktur teks anekdot, dan kaidah kebahasan teks anekdot. Ya benar sekali Safa. Jadi kesimpulan kita tentang teks anekdot yaitu cerita singkat yang menarik karena lucu dan menghibur. Ciri-ciri teks anekdot terdiri dari 7 bagian dan memiliki struktur teks anekdot. Struktur teks anekdot terdiri dari 5 bagian, yaitu abstrak, orientasi, krisis, reaksi, dan koda. Serta kaidah kebahasaan teks anekdot terdiri dari 7 bagian. Sampai di sini Ananda paham tentang kesimpulan kita mengenai materi teks anekdot? Paham, Bu. Nah, sebelum Ibu mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, Ibu mau memberikan pertanyaan kepada Ananda semua. Pertanyaan pertama yaitu sebutkan apa saja struktur yang ada dalam teks anekdot. Saya, Bu. Ya, silakan Dela. Struktur teks anekdot itu terdiri atas 5. Yang pertama abstrak, orientasi, krisis, reaksi, dan koda. Nah, benar sekali Dela. Jawabannya yaitu struktur dari teks anekdot itu terdiri dari abstraksi, orientasi, krisis, reaksi, dan koda. Pertanyaan selanjutnya yaitu bagian akhir dari cerita dalam struktur teks anekdot disebut dengan apa, Ananda? Apa? Koda. Ya, benar sekali Ananda. Jadi bagian akhir dari sebuah teks anekdot itu koda. Untuk pertanyaan selanjutnya yaitu seorang dosen Fakultas Hukum suatu universitas dengan memberikan kuliah hukum pidana. Kutipan kalimat di atas merupakan satu di antara bagian dari struktur teks anekdot yaitu bagian Abstraksi. Ya, benar sekali Ananda. Nah, karena Ananda sudah menjawab pertanyaan Ibu mau memberikan hadiah kepada Ananda. Safa, makasih, Bu. Sama-sama, Safa. Makasih, Bu. Sama-sama, Dela. Makasih, Bu. Sama-sama. Makasih, Bu. Berhubung jam pelajaran kita sudah habis, maka kita akhiri pembelajaran pada hari ini. Tapi sebelum Ibu mengakhiri pembelajaran hari ini, Ibu mau memberikan Ananda tugas terlebih dahulu. Ananda cari sebuah teks anekdot, terus Ananda analisis apa saja struktur yang ada dalam teks tersebut. Ananda paham? Paham, Bu. Baik, kita akhiri pelajaran kita kali ini ya Ananda. Iya, Bu. Oke Ananda semua, Ibu sudahi pelajaran kita pada hari ini. Semoga ilmu yang Ananda dapatkan bisa bermanfaat di kemudian hari. Untuk ketua kelas, tolong dipimpin doanya. Baik, Bu. Baik, untuk penutup pembelajaran, marilah kita mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai jumpa di minggu depan ya Ananda. Ibu sudahi dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.